bulan suci Ramadan ini. Jadi jin-jin fasik hanya terbatas yang bisa menggoda manusia. Hanya terbatas ya? Iya. Nah, ini Ki Buyut pertanyaan yang kita mau telusuri bersama ini. Tentunya kan Ki Buyut kan dalam hal gaib kan melihat dari sisi gaib yang manusia tidak bisa melihat hal itu ya. Iya. Nah, Seperti itu ya. Nah, ini kan kabarnya bahwa Imam Mahdi itu benar berasal dari Nusantara ini. Iya. Tentunya kan pada saat bulan Ramadan ini menjalankan aktivitas juga, mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, itu kalau boleh digambarkan itu memang benar Imam Mahdi dari Nusantara ini dan sekarang itu di bulan Ramadan ini sedang menghidupkan bulan Ramadan itu, Pak. Atau Iya, benar. Gimana itu? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada yang telah mensupport dan mendukung channel Padepokan Bedek, fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah menonton video Padepokan Bedek dari awal sampai akhir, membagikan videonya ke statusnya ke media sosial maupun ke grup-grupnya, yang telah memberikan like dan yang telah juga memberikan komentar serta doa-doa kepada kami semua. Kami aminkan setiap doa dari subscriber Padepokan Bedek. Semoga doa kembali kepada subscriber dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Padepokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, yang baru saja maupun yang sudah lama, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya, dan Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang ada ujian, apapun itu ujiannya, baik ujian pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu berkenaan dengan hubungan suami istri, anak, keluarga, maupun berkenaan dengan rezeki atau penghasilan, atau apapun itu masalah dan ujiannya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas segala ujian dan masalah yang sekarang ini sedang dialami oleh subscriber, terutama juga yang sekarang ini masih ada hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah berikan kemampuan juga untuk tidak mengambil hutang ribanya, dan Allah mampukan segala kebutuhannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat dalam jangka waktu yang segera maupun jangka waktu yang panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, dan setiap hajat yang belum terkabul Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, atau dulunya sudah pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek
yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak. Semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah dan sudah di Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya, baik itu dari jalur suaminya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Allah bukakan segala pintu-pintu rezekinya, Allah hancurkan segala penutup-penutupnya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah-fitnah, bencana apapun itu, sampai anak keturunannya nanti hingga di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Bagaimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia Mas Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Bagaimana puasanya ini, lancar atau tidak ini puasanya ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Semoga juga kebahagiaan dirasakan oleh subscriber Padepokan Bedek di manapun berada, dalam situasi, dalam kondisi apapun itu. Apalagi sekarang ini kita Allah mampukan juga, Allah pertemukan juga dengan bulan Ramadan ya Mas ya. Semoga keberkahan bulan Ramadan itu senantiasa menyelimuti kita semua, hajat-hajat kita Allah kabulkan di bulan yang penuh rahmat ini. Segala penghalang-penghalangnya Allah hancurkan dan tercapai apa yang menjadi harapan atau hajat dari subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, amin. Nah, kalau kita melihat fenomena bulan Ramadan ini tidak jauh dari banyaknya orang yang berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan ya, atau fastabiqul khairat ya Mas ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dari hal itu kita nanti akan mencoba melihat ini, kan semua orang di dunia ini ya kan, di bulan Ramadan ini semua orang berlomba-lomba apapun itu kebaikan yang dilakukannya ya, entah itu melaksanakan sunah-sunah pada bulan Ramadan, entah itu melaksanakan sedekah takjil dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau dari sisi gaib kita akan mencari tahu ini, mencari tahu dalam hal cahaya yang paling terang ini di dunia ini pada saat bulan Ramadan ini di mana ya Mas ya? Karena banyak hal yang mengatakan bahwa, atau banyak di media sosial juga yang membahas tentang bahwa Imam Mahdi itu ada di Nusantara ini ya kan. Tentunya kalau Imam Mahdi itu ada di Nusantara pada saat bulan Ramadan ini, tentunya beliau menjalankan atau melakukan apa yang menjadi sunnah-sunnah atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya kan, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kalau dari sisi gaib nanti kita akan mencoba melihat bagaimana dari sisi gaib itu menangkap bulan Ramadan ini, apakah memang ada cahaya yang begitu tinggi, cahaya yang menyelimuti dunia ini menjadi silo kalau makhluk gaib bilang ya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu bersama. Untuk itu sudah siap Mas Haji? Insyaallah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Mana, bantu saya untuk melindungi rohani ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Mana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan berusaha otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun.
Assalamualaikum warahmatullahi di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang cahaya Imam Mahdi di bulan Ramadan ini ke tangan saya. Waalaikumsalam. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani semakin sinkron, energinya semakin besar, kun fayakun dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja Ki Buyut. Ki Buyut ini. Iya. Ki Buyut, terima kasih banyak ya sudah datang ke Padepokan Bedek ya. Tadi Ki Buyut sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya ini Ki Buyut sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Ki Buyut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok Ki Buyut bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dan sudah muslim ini, siapa yang memuslimkan? Alhamdulillah. Beliau siapa ini? Raja di raja seluruh alam gaib. Oh, siapa itu beliau? Sang raja di raja alam gaib. Beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Ki Buyut sudah bertemu dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyani mana? Dulu pernah pada saat seluruh penguasa dipanggil untuk menghadap, kami semua ikut menghadap dan disempurnakan keislaman kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah lama ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ki Buyut, selamat datang di Padepokan Bedek ya. Terima kasih sudah bersedia datang dan menyempatkan waktu dan tugas yang mungkin sekarang sedang dilaksanakan ya Ki Buyut. Iya, saya yang berterima kasih diundang kemarin. Alhamdulillahirabbil. Ki Buyut, sebelum kita berbincang-bincang dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani, ada makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji lengkap di depannya. Kun fayakun. Monggo untuk bisa dinikmati terlebih dahulu. Sami-sami saya juga minum dulu Ki Buyut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini Ki Buyut dari mana asalnya kalau boleh tahu? Asli dari Jawa. Tepatnya berbatasan antara Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa bagian barat. Wow, di perbatasan ini ya? Iya. Itu ada tugas atau ada apa Pak di sana asalnya? Alhamdulillah, kami ditugaskan di sana untuk menjaga suatu wilayah yang ada di sana. Menjaga suatu wilayah yang ada di sana ya? Iya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih, Ibu Yud, ini kan sudah masuk dalam bulan Ramadan ya, alhamdulillah ya. Iya, Nih, kalau boleh tahu ini terlebih dahulu ini kalau di bulan Ramadan ini jin-jin muslim ya seperti Ki Buyut ini sedang apa ini kalau menyambut atau berada dalam bulan Ramadan? banyak kegiatan seperti manusia muslim yang lainnya. Jin muslim pun punya kegiatan masing-masing dan banyak kegiatan-kegiatan yang ditugaskan oleh sang penguasa, terutama kegiatan yang dikerjakan sekarang ini. Banyak yang ditugaskan ikut menjaga kegiatan ya. itu, dan banyak jin-jin muslim yang lain juga melakukan kegiatan di tempat ibadah di alam gaibnya masing-masing. Iya. Nah, sebelum nanti saya mau tanya-tanya apa yang kita mau telusuri ya, Ibu Yud ya. Itu kalau bulan Ramadan itu jin-jin fasik itu emang itu benar dikurung atau di kerangkeng itu supaya tidak mengganggu manusia itu? Tidak seperti itu. Jin-jin fasik juga seperti hari-hari biasa, akan tetapi geraknya sangatlah terbatas karena banyak manusia muslim yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi jin-jin fasik hanya terbatas yang bisa menggoda manusia. Hanya terbatas ya? Iya. Nah, ini Ki Buyut pertanyaan yang kita mau telusuri bersama ini. Tentunya kan Ki Buyut kan dalam hal gaib kan melihat dari sisi gaib yang manusia tidak bisa melihat hal itu ya. Iya. Nah, seperti itu. seperti itu ya. Nah, ini kan kabarnya bahwa Imam Mahdi itu benar berasal dari Nusantara ini. Tentunya kan pada saat bulan Ramadan ini menjalankan aktivitas juga, mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, itu kalau boleh digambarkan itu memang benar Imam Mahdi dari Nusantara ini dan sekarang itu di bulan Ramadan ini sedang menghidupkan bulan Ramadan itu, Pak. Atau Iya, benar. Gimana itu? Jadi sosok pemimpin akhir zaman atau yang belum muncul ke publik atau ke alam manusia atau dikenal banyak manusia, sekarang ini sudah ada manusianya. Calon pemimpin akhir zaman itu atau Imam Al-Mahdi, yang mana beliau dari zaman dulu atau tahun-tahun yang lalu sudah melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan, yaitu lebih banyak kegiatan memberi makan orang yang berpuasa atau orang-orang fakir miskin maupun anak yatim. Dan kegiatan itu dilakukan satu bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan itu dikerjakan seperti tahun ini. Dan tahun ini pun kegiatan itu dikerjakan seperti tahun-tahun yang lalu. Oh, artinya sama ya? Benar.
Nah, kalau beliau Imam Al-Mahdi mengerjakan itu tuh memberikan apa sedekah ya, atau dikatakan sedekah takjil ya, bisa dikatakan seperti itu ya, dan Iya. santunan anak yatim itu. Nah, memang itu yang merupakan yang utama yang harus yang dikerjakan dari Allah itu, atau seperti apa ini Ibu Yut ini? Yang memang itulah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan di bulan suci Ramadan ini. Dan beliau menjadikan contoh untuk para pengikutnya. Pengikutnya yang sudah tersebar ke seluruh Nusantara ini. Oh, berarti sudah banyak ini pengikutnya ini. Alhamdulillah sudah. Kalau dalam bilangan berapa ini pengikutnya ini yang udah banyak tersebar di Nusantara ini? Ribuan lebih. Ribuan lebih ya? Iya. Berarti belum banyak ya, karena kan jumlah penduduk Indonesia kan 200 juta lebih ini ya Ki ya. Iya. Masih sekian persen sekali ya itu. Nah, kalau dari gambaran Ki Buyut sendiri ini, dari sisi gaib ini, apa yang bisa dilihat dan bisa diceritakan kepada kita semua ini Ki Buyut ini? Yang dilakukan sekarang ini atau yang terlihat alam gaib, yaitu banyak sekali pancaran cahaya dari bumi yang menuju ke langit sana, yang terutama di Nusantara. Banyak cahaya-cahaya yang menembus ke langit sana. Yang jelas yang terbesar itu ada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan yang lainnya itu juga banyak, terutama di pengikut-pengikut beliau Imam Al-Mahdi. Itu juga cahayanya menembus langit sana, kan tetapi tidak sebesar yang ada di perbatasan itu. Tidak sebesar ya. Nah, ini kalau bisa digambarkan menembusnya ini dalam posisi seperti pilar-pilar yang menyangga langit itu, atau seperti apa ini? Iya, seperti pilar-pilar, cahaya-cahaya yang sangat tinggi, cahaya yang sangat silau. Karena makhluk gaib itu bisa melihatnya. Dan langit pun, pintu langit dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesempatan kepada umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini segala macam ibadah, berbagai macam ibadah itu dilipat gandakan. Maka dari itu kesempatan para muslim yang beriman untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibadah sunnah, kan tetapi hitungannya menjadi wajib karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Lipat-lipat ganda ya. Nah, menarik tadi Mbah, yang dimaksud bahwa cahaya-cahaya itu seperti pilar menyangga langit ya. Nah, menopang langit lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu kalau jin muslim melihat itu tuh bagaimana reaksinya jin muslim dulu ini kalau melihat hal itu? Jin muslim sangatlah senang karena mendapat bagian dari itu semua. Oh iya. Karena jin muslim sudah banyak memang
beliau, menjadi pasukan beliau, Imam Ahmadi, dan banyak yang ditugaskan. Maka dari itu jin-jin pun ikut serta dalam acara itu dan ikut andil dalam acara itu, mengamankan maupun menjaga tempat-tempat itu. Oh, yang itu digunakan untuk berbagi itu ya, misalkan seperti itu ya. Jadi semua bergembira menyambut bulan Ramadan ini, ya gitu ya. Nah, Ki, kalau jin fasik, tentunya kan jin fasik kan melihat itu kan responnya beda kan dengan jin muslim. Nah, itu seperti apa ini, Ibu ya? Jin fasik banyak yang sembunyi. Ada yang sembunyi di dalam tubuh manusia. Ada yang sembunyi dari tempat-tempat tertentu. Dan biasanya mereka keluar pada saat-saat tertentu di bulan suci Ramadan ini. Di saat manusia lengah. Kalau melihat cahaya itu berarti terus gitu. Tidak bisa, tidak berani mendekat ya. Berani melihatnya karena pancaran cahaya itu bisa membakar mereka. Saya. Jadi memang diselimuti hal itu ya. Pintu langit juga terbuka ya, Pak ya. Benar, dibuka seluas-luasnya. Nah, itu kan jin ya kan. Nah, kalau jin itu kan ada dari golongan leluhur juga kan, atau pendamping juga seperti apa? Iya, banyak. Kalau dari pendamping-pendamping atau leluhur-leluhur dengan melihat itu, kalau leluhur kan jelas bukan jin ya, dalam bentuknya berbeda ya. Kalau leluhur-leluhur di bulan Ramadan ini dengan yang tadi Mbak katakan bahwa cahaya paling terang di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya, cahayanya Imam Ahmadi. Kalau leluhur-leluhur Nusantara ini seperti apa ini? Nah, tergantung tugasnya masing-masing. Leluhur juga banyak ditugaskan. Di samping leluhur itu mendampingi dari anak turunnya yang sudah ikut dengan beliau. Maka leluhur itu ikut serta mendorong anak turunnya untuk mengikuti apa yang dikerjakan pemimpin akhir zaman. Dan banyak leluhur-leluhur yang ikut menjaga dan melancarkan kegiatan-kegiatan beliau maupun dari pengikut beliau yang ikut melaksanakan seperti itu. Berarti bisa dikatakan ramai sekali ini ya, Ki ya? Benar, sangatlah ramai di alam gaib. Nah, tadi kan jin-jin fasik kemudian terbelenggu ya, katakanlah ya, tidak bisa bergerak terlalu luas, bisa dikatakan seperti itu, Iya. Nah, itu kan mereka kan punya antek-anteknya ya, para dukun-dukun gitu ya. Iya. Wah, kalau dalam bulan Ramadan ini dengan melihat cahaya Imam Mahdi yang begitu tinggi cahayanya menembus langit, nah itu kalau para dukun atau para dukun-dukun itu seperti apa ini? Para dukun itu juga sangatlah terbatas kegiatannya karena memang benar-benar di bulan suci Ramadan ini banyak sekali cahaya yang benar-benar menembus langit, yang cahayanya itu mengganggu para dukun-dukun itu untuk melancarkan kegiatannya. Mengganggu itu? Iya, maupun apapun itu, dukun yang menyantet orang itu juga sangatlah terganggu. Hanya waktu-waktu tertentu mereka bisa melancarkan aksinya itu. Karena ada cahaya itu ya. Benar.
Kalau ini boleh digambarkan itu cahayanya itu seperti apa sih? Maksudnya siluannya itu seperti apa itu? Cahaya itu silaunya seperti cahaya matahari yang sangatlah silau. Dan itu memancar tinggi dari bumi ke langit sana. Dan bagi manusia yang benar-benar ikut memakan dari takjil itu, mereka akan otomatis terbentengi dari hal-hal yang buruk. Oh begitu? Benar. Oh berarti keberkahannya juga masuk ke dalam tubuh dan bisa dinikmati. Sangatlah luar biasa keberkahannya beliau pemimpin air sama. Jadi tidak hanya soal berbagi kemudian mendapat makanan ya Ki ya, tapi efek dari makanan itu kemudian menimbulkan kesehatan baik lahir maupun batinnya. Betul ya Ki ya, seperti itu Ki. Karena yang dimakan itu bukanlah hanya sekedar makanan biasa, akan tetapi makanan itu bercahaya dan dititipkan cahaya di situ, dan yang memakannya otomatis akan terlindungi dari hal-hal yang buruk. Iya. Walaupun itu kadang makanannya, ini makanannya kok dikira banyak sesuatu micinnya, pengawetnya, itu berarti tidak berlaku hal itu ya? Tidak seperti itu. Karena yang dilihat secara hakikatnya ya Buyut ya. Iya, keberkahannya ya. Itu yang luar biasa. Berarti menikmati takjil dari Imam Al-Mahdi itu begitu luar biasa manfaatnya ya Ki ya. Iya benar. Keberkahannya luar biasa. Iya. Nah Ki Buyut, kan dunia ini kan sekarang sedang memasuki bulan Ramadan ya. Artinya kan banyak di seluruh dunia sedang berlomba-lomba dalam kebaikan atau menjalankan ibadah. Dari seluruh dunia ini, cahaya yang paling terang? Cahaya yang paling terang adalah cahayanya beliau. Ya. Cahaya pemimpin akhir zaman itu. Yang ada di Nusantara ini ya. Nah itu karena itu sudah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dari luar negeri, dari dalam negeri, semua ahli-ahli spiritual sudah tahu ya. Ada yang tahu dan ada yang tidak. Ada yang tahu dan tidak. Benar, sesuai kemampuan mereka dan yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan. Kalau yang ada di luar negeri juga sama melihatnya? Sebenarnya sama saja. Di luar negeri juga ada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kemampuan khusus yang bisa melihat seperti itu. Dan mereka kebanyakan diam di luar sana, tetapi meyakini cahaya itu benar-benar yang besar ada di Nusantara. Berarti dengan efek itu banyak orang-orang luar negeri atau ulama-ulama luar negeri akhirnya berdatangan dan berbondong-bondong ke Nusantara itu. Iya, tetapi mereka semuanya diam karena memang tidak benar-benar untuk ditugaskan Allah untuk berbicara kepada orang-orang. Berarti juga tidak semua mengetahui itu ya Ki ya? Iya, tidak semua orang tahu. Kalau yang mengetahui itu memang kriterianya seperti apa? Ataukah memang ini yang bertakwa atau yang memang benar-benar ahli ibadah atau seperti apa Ki yang namanya mengetahui Imam Al-Mahdi dasar dan sebenarnya gitu? Yang jelas itu sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan manusia itu kebanyakan manusia biasa, bukan manusia yang terpandang, manusia yang kelihatannya alim, hanya manusia-manusia biasa yang kebanyakan bisa mendapatkan atau melihat itu. Karena manusia itu pada dasarnya bersih hatinya dan diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih hatinya? Iya. Oh, jadi bukan yang kriteria yang selalu beribadah, apa tuh istilahnya gemar beribadah itu enggak ya? Tidak sesederhana itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ya, diceritakan sedikit ini. Nanti berarti Imam Mahdi itu akan melaksanakan ini selama 30 hari ya? Iya, 1 bulan penuh. 1 bulan penuh ya. Dan yang menjadi paling spesial itu apa ini, Ibu Yud ini? Yang menjadi spesial adalah nanti di saat malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar itu nanti yang akan menjadi spesial acara beliau, yang mana acara itu akan menyantuni banyak anak-anak yatim. Gitu ya. Iya. Nah, Ibu Yud, apa yang mau disampaikan ini pada anak cucu Nusantara ini? Kan jelas bahwa secara gaib Ibu Yud juga mengetahui bahwa Imam Mahdi itu ada di Nusantara ya, dan sekarang ini sudah menjalankan apa itu namanya sedekah ya kan? Apa yang perlu dilakukan ya anak cucu Nusantara itu, atau mungkin penglihatan Ibu Yud yang bisa diceritakan kepada kita ini? Yang jelas seharusnya untuk menjadi penduduk Nusantara ini haruslah banyak-banyak bersyukur karena calon Imam Al-Mahdi ada di Nusantara ini. Maka bagi yang belum bertemu atau ikut menjadi pengikutnya, maka segeralah bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah beri petunjuk supaya bisa bertemu atau menjadi pengikutnya. Nanti minta petunjuk kepada Allah ya Mbak ya. Iya, lagi ya. Ada lagi yang mau disampaikan Ki? Sudah cukup itu saja. Terima kasih ya Ibu Yud ya, sudah ke Padepokan Bedek. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas, dan tadi selama kita berbincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Ki. Tidak apa-apa, justru saya yang minta maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Tidak apa-apa Ki, sama-sama. Nah ini mohon untuk bisa membawa efek-efek ya dalam tubuhnya Mas Haji ya Ki. Semuanya dibawa, yang tadi baik yang tadi dibawa semua untuk bisa keluar, dan ini Aki saya persilahkan untuk keluar dan kembali ke tempat asalnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini. Nanti kita sudah sama-sama menyaksikan tentang cahaya yang paling besar dan paling bersinar di Nusantara ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata,
sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.